Hai guys, jumpa lagi kita di dalam film ini. Dalam film ini sangat mengerikan ceritanya. Ayo guys, kita nonton aja. Ini ada terlihat dua orang laki-laki yang sedang menangkap ular dan makan empedu ularnya. Dan tiba-tiba orang laki-laki kawannya diambil oleh ularnya. Dan si pria ini melihat tidak ada lagi kawannya dan tiba-tiba terjatuh kawannya dan sudah terluka. Akhirnya kawannya itu meninggal guys. Dan dia ini pun tiba-tiba dimakan sama ularnya guys. Inilah cerita di dalam film ini. Ada terlihat banyak orang di dalam sebuah kereta api yang dimana orang-orang ini sedang bergembira. Mereka bercerita riang dan asik mengobrol. Inilah petugas komandan polisi yang berada di dalam kereta api itu yang sedang melakukan ada acara yang akan mereka jalani. Tiba-tiba ada seorang melihat ada hal yang aneh di luar kereta api, yaitu seekor ular yang sedang memangsa orang lain, dan terlihat ular kecil yang sedang berjalan, dan ular itu naik ke atas punggung si petugas polisi ini dan tiba-tiba diselamatkan oleh pemuda pahlawan ini. Dan inilah adik pemuda pahlawan itu mengatakan, kamu sangat benar dan kamu sangat hebat, kamu sudah menyelamatkan petugas polisi ini. Tetapi petugas polisi tidak suka. Tetapi si cewek petugas polisi ini sangat suka kepada pemuda ini. Pemuda ini sedang berjualan. Ayo, apa yang ada, siapa yang mau beli? Dan tiba-tiba ternyata ada suara bergemuruh di atas kereta api. Dan ternyata itu suara gemuruh yang menyeramkan. Orang-orang di dalam kereta api pun ada yang diambil oleh benda itu yang mereka tidak tahu. Mereka pun ketakutan. Dan tiba-tiba orang diserang oleh ular kecil yang sangat banyak di dalam kereta api itu. Dan mereka terjadi kekacauan di dalam kereta api itu karena diserang oleh ular-ular ini. Dan anak kecil itu, adik seorang pahlawan itu pun digigit oleh ularnya. Inilah ular-ularnya yang sangat banyak dan menakutkan. Si pemuda pahlawan ini mengambil bawang putih dan menyuruh orang-orang untuk makan bawang putih itu, mengunyah dan membuang di depan ular itu. Dan ternyata ular itu tidak seperti tadi itu. Dan petugas polisi itu menodong pistol ke pahlawan itu. Dan tiba-tiba mobil kereta api itu pintunya terbuka dan ular besar raksasa yang punya kepala dua ini masuk ke dalam kereta api dan menyerang mereka yang ada di dalam kereta api. Di dalam kereta api ini terjadi gemuruh dan kekacauan yang sangat dahsyat dan mereka satu persatu dimakan oleh ular. Ini seperti itu yang sangat egois. Dia tidak mau memerlukan orang lain yang lari dari kejaran ular itu. Dan ternyata si pemuda pahlawan ini terus melakukan perlawanan dan melarikan diri supaya mereka lolos dari kejaran ular itu. Dan petugas polisi menembaknya dan si pahlawan ini menyemprot air bawang putih. Dan si wanita ini sudah naik ke atas kereta api untuk mencoba melarikan diri. Mereka naik ke atas kereta api semua untuk pergi melarikan diri dari kejaran ular itu. Ternyata di bawah kereta api itu banyak sekali ular-ularnya guys. Ularnya dan ular itu naik ke atas kereta api mengejar mereka, dan mereka pun lari terbirit-birit karena dikejar ular besar guys. Ada seorang tua yang jatuh dan dimakan oleh perempuan, dan tapi perempuan itu didorong oleh laki-laki ini. Tetapi laki-laki ini jatuh lagi dan ditolong oleh pemuda pahlawan itu guys. Dan si wanita ini terus berlari dengan orang-orang yang lain. Pemuda pahlawan ini melihat memeriksa adiknya yang sudah digigit ular. Banyak orang yang sedang digigit ular. Pemuda pahlawan itu mencoba untuk mengobati adiknya yang sudah digigit ular dengan menghisap bekas gigitan ular yang ada di tangan adiknya. Ada seorang laki-laki tua juga digigit, tetapi dia tidak mau menghisapnya. Mereka terjadi cekcok. Jangan ikut pemuda itu, tetapi orang-orang lain malah mengikuti pemuda ini, pemuda pahlawan ini.
Dan pemuda pahlawan ini membawa mereka ke kampung halamannya, yang ternyata kampung halaman pun sudah porak-poranda diobrak-abrik oleh ular raksasa itu. Dapat terlihat potongan-potongan ular yang sudah dipotong-potong oleh warga. Ternyata ada warga yang di dalam rumah itu yang selamat dari kejaran ular itu, dan mereka sedang memasak obat-obatan ramuan untuk menyembuhkan bekas gigitan ular atau bisa ular. Mereka pun diberi minum satu persatu dari ramuan itu yang sudah terkena gigitan ular, dan mereka sembuh dari bekas gigitan ular, dari racun ular itu. Mereka bersatu mengatakan ini tak akan mati di sini karena buronan ular itu sangat berbahaya, tetapi mereka tidak akan menyerah. Mereka terus merencanakan sesuatu, dan mereka pergi ke suatu tempat untuk merencanakan sesuatu hal menggunakan rakit. Di dalam air itu, petugas polisi dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dia buang air kecil, tiba-tiba burungnya diserang oleh ikan, dan si petugas polisi ini jatuh ke dalam air dan mengundang datangnya ular. Tiba-tiba ular itu pun menyerang dan memakan satu orang kawan mereka yang jatuh ke dalam sungai itu. Ular itu pun terus menyerang dan dibuat sibuk oleh ular itu. Dan tiba-tiba ada seorang yang menusuk ular itu, dan ular itu tidak kena, malah terkena rakitnya. Rakitnya pun rusak parah dan mereka terjatuh ke dalam air. Tetapi tusukan itu terkena ularnya, guys, sehingga ularnya lari-lari membawakan yang ditusuk oleh pemuda itu, dan mereka berlarian karena terkena bom rakitnya, guys, yang dilempar oleh petugas polisi ini yang gagal mendarat di atas ular itu. Lagi-lagi si petugas polisi ini cekcok dengan pemuda pahlawan itu, yang membawa dia itu adalah petugas polisi ini, guys. Dia merasa kesal, guys, karena terlalu dekat sama pemuda pahlawan itu, karena pemuda pahlawan itu yang menjaga ceweknya itu, guys. Dan mereka melakukan perjalanan ke suatu tempat. Dalam perjalanan terlihat sangat menyeramkan, guys, dan bau-bau yang tidak enak, guys. Dan si pemuda ini terus memantau. Terlihat seekor ular yang sedang berjalan, dan ternyata ular itu memantau petugas polisi itu, dan orang lain pun terdiam melihat petugas itu yang dipatok ular. Petugas pemuda pahlawan itu mencoba untuk mengobati, guys, dan mengatakan ini bokok petugas polisi ini harus dihisap, guys, biar keluar dari apa itu namanya, guys. Si wanita ini ingin menghisap bokong si pemuda ini, tetapi tidak dikasih oleh si pemuda pahlawan itu, guys. Si pemuda pahlawan itu mengatakan jangan, dan dia mengobati pengobatan Cina. Dan akhirnya si pemuda polisi itu bebas dari racun patokan ular. Mereka pun tiba di suatu tempat yang ternyata di atasnya ada sarang-sarang yang tidak mereka kenal, yaitu sarang laba-laba, guys. Laba-laba, guys, ini banyak sekali keluar, guys, dan si pemuda itu dan mereka mencoba untuk mengusir laba-laba itu, tetapi mustahil, guys, karena laba-laba itu sangat banyak, guys, dan mereka terus diserang oleh laba-laba itu. Mau tembak bagaimana, itu laba-labanya banyak sekali, guys, dan mereka dibuat kacau oleh laba-laba itu, guys. Tetapi pada itu kesempatan mereka melarikan diri ke suatu gubuk, guys. Sampai ke suatu gubuk itu, mereka melihat-lihat di dalam gubuk itu, dan ada lilin di dalam itu. Mereka menyalakan lilin itu, guys. Mereka melihat di dalam gubuk itu ada sesuatu hal yang tidak mereka ketahui, guys. Si wanita ini terlihat tidak sehat, guys. Mereka terus bernegosiasi, guys, mengobrol, tetapi tiba-tiba si
si pahlawan melihat wanita itu telah digigit oleh laba-laba guys, dan si pemuda pahlawan itu menyuruh mereka untuk mencari rempah-rempah supaya si wanita ini bisa mandi di rempah-rempah itu untuk menghilangkan racun dari sengatan laba-laba guys. Tetapi dia merasa aneh, ada seorang yang mengintip dia guys, dan ternyata benar guys, ada seorang yang mengintip dia dan seekor ular guys yang sedang masuk ke dalam airnya guys, dan si wanita ini tiba-tiba menjerit dan si pahlawan itu langsung datang ke dalam itu dan menyelamatkan si wanita itu dari ular itu guys. Tetapi si pria petugas polisi itu malah dia cemburu guys. Dia pikir si pahlawan ini ingin menodainya guys, tidak guys. Dan di situ terjadi percakapan guys. Dan si pemuda yang berkacamata ini menjaga keamanan guys, yang lain tidur guys. Sedangkan cewek ini sedang mengobrol dengan si pemuda pahlawan itu guys. Mereka terus mengobrol guys. Sesuatu hal guys dijagain oleh si pemuda pahlawan guys. Dia aman dari intai orang yang mengintip dia guys. Dan tetapi si petugas polisi itu malah cemburu dia guys dan menyerang si pemuda pahlawan itu yang telah menyelamatkan ceweknya itu guys. Yang ternyata si pemuda itu malah dia cemburu kepada pemuda pahlawan guys. Tiba-tiba si pemuda berkacamata itu melihat seseorang guys di luar, dan dibikinlah keributan oleh pemuda itu. Ada yang menyeranginya guys, dan terbuka pintu. Lilin-lilinnya pun mati guys. Mereka mencoba mengejarkan keluar, dan ternyata ada ular menyerang mereka guys. Dan mereka pun mencoba untuk menembak seseorang guys, dan terdengar oleh pemuda yang sedang berseteru dengan si petugas polisi. Mereka pun berlari ke situ, dan ada seorang yang menembak mereka dengan pentol gas. Dan ternyata sini hilang guys di pemandiannya guys. Pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah, melihat ada banyak ular-ular yang sedang digantung di dalam itu guys. Dia mencoba untuk mencari si wanita yang telah hilang di tempat pemandiannya guys. Dia mencoba untuk mendorong sesuatu dan memotong sesuatu yang ternyata si bocil ini guys, si Ateng. Yang ternyata si wanita ini sudah dikurung di dalam peti oleh si bocil itu guys, si Ateng itu guys. Si Ateng itu ternyata dia ada rencana guys, merencanakan sesuatu guys, dan mengatakan kepada mereka bahwa ada hal yang ingin dia katakan. Dia ada obat untuk menyembuhkan dan menghentikan serangan ular itu guys. Dan dia mencoba untuk mengajak mereka ke suatu tempat itu guys. Dan alhasil guys, mereka pergi ke suatu tempat itu guys. Mereka berjalan setapak guys, yang dipandu oleh si Ateng itu guys. Dan mereka terus berjalan dan menunjukkan ada suatu gua, dan mereka masuk ke dalam gua itu guys. Di dalam gua itu ada banyak kelelawar guys yang bergantungan di situ guys. Mereka sangat ketakutan guys. Ada sebuah jembatan guys. Mereka harus melewati jembatan itu guys. Tetapi jembatan sangat buruk guys. Bisa-bisa jatuh kita guys. Tetapi si Ateng itu dengan tenang dia melewati jembatan itu. Yang lainnya takut melewati jembatan itu guys. Kalau jatuh guys mati guys. Dan mereka satu persatu melewati jembatan itu. Tetapi dengan keadaan tegang guys, dengan keadaan takut guys. Ada orang tua yang sedang melewati jembatan itu guys. Dia hampir terjatuh guys. Dan di dalam kopernya banyak sekali uang guys. Dan uang itu pun jatuh ke bawah guys. Mereka pun satu persatu menyeberangi jembatan itu guys. Dan ternyata jembatan itu guys terjadi kericuhan guys oleh banyaknya yang keluar kelelawar dari gua itu guys. Kelelawar itu menyerang petugas polisi ini yang sedang menahan jembatan yang ingin roboh guys. Tetapi mereka tidak bisa menyeberang ke sana guys.
dan mereka diserang oleh kelelawar sampai mereka meninggal dunia guys. Pan adu cekcok guys karena ada ketegangan di dalam proses penyeberangan guys. Mereka terus melakukan perjalanan untuk menuju tempat tujuannya guys. Mereka memasuki lorong-lorong itu guys yang dipandu oleh si Ateng ini guys. Dia membawa orang-orang ini untuk ke suatu tempat guys untuk mengambil sesuatu guys. Ternyata bunga anggrek guys. Bunga anggrek ini yang tumbuh di sarang ular-ular guys, yang di bawahnya sangat banyak ular-ularnya guys. Tetapi si pemuda pahlawan ini mencoba untuk memetik bunga anggrek itu guys, dan dia lewat ke seberang untuk mengambil bunga-bunga anggrek itu guys. Dan bunga anggrek itu satu persatu dipetik olehnya guys. Tiba ular datang guys di tempat lainnya guys, yang ternyata ular itu menyerang mereka guys. Ular berkepala dua guys. Mereka terus berusaha untuk menyelamatkan diri guys, tetapi seorang wanita, si pemuda kacamata ini terus melakukan perlawanan, tetapi dia agak gagal guys karena dia terkena dan disuruh lari adiknya guys. Lari katanya. Dan si kakak si pemuda kacamata ini pun dia dililit oleh ular guys, dan adiknya berteriak dan menangis guys. Kakaknya sudah ditangkap oleh ular itu dan ular itu memakan kakaknya guys. Di tempat lainnya guys, si pemuda pahlawan itu terus memetik bunga-bunga anggrek itu guys. Dan si pemuda tua, si orang tua ini mengatakan kasih saja anggrek itu kepada si Ateng ini guys. Si Ateng ini sudah menendra si petugas polisi dan menembak di kakinya guys. Si Ateng ini ternyata dia mengatakan bahwa bunga anggrek itu disetik untuk dia guys, dan menyerahkan kepada dia guys. Dan dia mengatakan kalian ini bodoh. Dan si pemuda pahlawan itu ingin membuang bunga anggrek itu, tetapi si bunga anggrek itu ternyata si bunga anggrek diberi kepada si Ateng itu guys. Kalau tidak, dia akan menembak si cewek itu guys. Dan si pemuda tua itu malah ditembak oleh si Ateng itu guys. Dan si Ateng itu ternyata dimakan oleh ular guys. Banyak orang jahat guys, makanya jangan jadi orang jahat ya guys. Akhirnya orang jahat meninggal dunia guys, dimakan oleh ular. Mereka pun si pemuda itu lari, dan si petugas polisi ini menyuruh membawa lari si cewek itu, dan dia mencoba untuk membunuh si petugas polisi ini, dan dia meledak dengan ledakan bom itu guys. Dan tiba-tiba guys terlihat orang lari guys berduaan, dan ternyata ular itu sedang memangsa mereka guys. Dan orang itu dimakan oleh ular itu guys, dan terus mengejar mereka guys. Dan si pemuda pahlawan ini hampir jatuh ke lubang yang tak sekali ularnya guys. Si wanita ini mencoba untuk mengalih perhatian guys, dan tiba-tiba ternyata ular itu sudah ada di samping wanita ini guys. Dia ingin dimakan, tetapi datanglah si pahlawan ini untuk menyelamatkan perempuan itu. Dia mencoba untuk berlari melilit ular itu di suatu tempat guys, dan ternyata ular itu memakan dirinya sendiri guys. Dan kemudian memotong kepala ular itu guys, dan akhirnya ular itu mati guys. Dan lari ke pemuda berkacamata itu ingin membunuh ular itu, tetapi ular itu sudah mati. Inilah terlihat keesokan harinya masyarakat dan orang-orang sudah normal kehidupannya tanpa gangguan ular guys, dan ditemani oleh ceweknya itu, dan mereka berumah tangga, dan orang-orang semua sudah normal lagi untuk bercocok tanam guys. Akhirnya habis filmnya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Oke, terima kasih.